Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang dilahirkan. Allah yang menggenggam hidup dan mati setiap makhluknya. Allah yang tidak ada satu kejadian pun yang terjadi, baik itu di bumi, di langit maupun apa saja yang ada di antara keduanya, tanpa diketahui olehnya. Semua kejadian-kejadian ini merupakan bagian daripada ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah, berada di dalam ruang lingkup qada dan qadarnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat, salah satu orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir, insya Allah. Pemirsa, dimanapun tayangan ini dapat disaksikan, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala, dan puasa-puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini diberi kekuatan dan juga diterima semua amal ibadahnya. Amin. Puasa kita tahun ini berbeda dengan puasa-puasa pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini puasa Ramadan kita diliputi oleh suasana yang penuh keprihatinan. Kita prihatin karena saat ini tidak hanya di Palembang, tidak hanya di Sumatera Selatan, dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga bahkan seluruh dunia sedang dicekam oleh suatu wabah yang luar biasa, yaitu virus Corona 19, di mana salah satu akibat yang ditimbulkan oleh virus Corona 19 ini, semua aktivitas manusia seakan berhenti. Semua dilakukan dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berdakwah dari rumah, bahkan ibadah pun kita di rumah. Mulai dari sholat Jumat ditiadakan, digantikan dengan sholat wajib, sholat zuhur, dan itu kita lakukan di rumah. Tidak ada sholat jemaah seperti biasanya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Palembang, bukan hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga di Masjidil Haram. Kenapa? Semua ini adalah mematuhi seruan dari para ulama. Dan untuk kita yang ada di Indonesia, kita juga mematuhi apa yang disampaikan, apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang juga dihimbau oleh para medis kita, dan juga telah diatur oleh pemerintah kita agar semua aktivitas saat ini dialihkan dari rumah. Sudah saatnya kita perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mungkin kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk dunia, termasuk salah satunya oleh kita. Kita mungkin kerap melakukan maksiat. Maksiat mata, maksiat hidung, maksiat mulut, maksiat langkah kaki, maksiat pikiran. Terlalu banyak sehingga Allah akhirnya menurunkan wabah virus corona ini di tengah peradaban kita sekarang. Bukankah sudah jelas di dalam Al-Quran? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Tapi jika kamu kufur, maka azabku akan pedih. Ya wallahu alam,
Apakah wabah virus corona 19 yang terjadi hari ini merupakan ujian dari Allah, cobaan dari Allah, atau azab dari Allah? Mari sekali lagi kita perbanyak istighfar, perbanyak muhasabah, perbanyak minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Jemaah rahimakumullah, berpuasa di tengah pandemi Corona 19 seperti hari ini memang tidaklah mudah. Tapi justru disinilah letak ujiannya bagi kita kaum muslimin. Kita paham seruan puasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan berpuasa ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Beriman, apa itu iman? Orang yang percaya, orang yang yakin, orang yang istiqomah, konsisten kepada percayaannya, kepada imannya tadi. Iman kepada siapa? Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman kepada Allah. Iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah. Iman kepada Rasulnya. Iman kepada yaumil akhir. Iman kepada qada dan qadar. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Agar puasa yang kita lakukan pada hari ini, bulan ini, tahun ini, di tengah wabah corona, dapat menjadikan diri kita sebagai insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana puasa kita tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga rasa sosial yang tinggi kepada sesama. Kita perhatian kepada tetangga kita, kepada lingkungan di sekitar kita. Bahkan menurut Rasulullah, kalau kita bikin sebuah masakan, perbanyak kuahnya, berbagilah kepada tetangga kita. Ini sebuah ajaran kepedulian sosial. Di saat corona seperti sekarang, banyak terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya, membuat orang menjadi panik, membuat orang menjadi gelap mata, sampai melakukan kejahatan, bahkan na'udzubillahi min zalik, sampai ada yang bunuh diri. Ya Allah ya Rabbi. Mungkin ini adalah bagian daripada tanggung jawab sosial kita sebagai orang yang beriman. Nah, mari kita peka pada komunitas kita, peka pada lingkungan kita, peka pada tetangga kita. Mari juga kita amalkan semua ibadah-ibadah sunnah. Qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan, lakukan dengan keluarga kita. Tarawih. Ya. Kemudian murojaah Al-Quran, baca Al-Quran, kaji Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairi ma tada bihin nasul hijamah. Sebaik-baik pengobatan bagi manusia adalah hijamah, berbekam. Di tengah pandemi Corona 19, mari berbekam, tingkatkan imunitas kita. Jadi sekarang kita bukan hanya meningkatkan iman, tetapi juga imun. Konsumsi madu, konsumsi habatus sauda, konsumsi kurma. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian apa yang menjadi tradisi di Indonesia, nenek moyang kita selalu minum jamu, rempah-rempah, rimpangan, ya kita konsumsi. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada ikhtiar yang diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga membuat tubuh kita sehat, terjaga dari yang namanya virus corona, insya Allah. Islam pun mengajarkan tentang makanan yang halal dan thayyib.
bukan hanya sekedar halal, bukan hanya sekedar sehat, tapi thayyib. Lalu mari kita berserah diri pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekali lagi, perbanyak zikrullah, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang telah Dia ciptakan. Kemudian ada satu lagi, sebuah doa yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan, dan apabila dibacakan pada pagi dan sore hari 3 kali, insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan ditimpakan hal-hal yang buruk. Doa itu adalah Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, tidaklah ada sesuatu yang dapat mencelakakan kita, baik itu fil ard, di bumi, wala fis sama'i, dan tidak juga yang ada dari langit. Wa huwas sami'ul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Demikianlah kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah terima semua amalan puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan siapa saja yang sakit di antara kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa, dapat kembali bekerja di kantor, dapat kembali mencari nafkah di jalan, di pabrik, dan lain sebagainya, dapat kembali sekolah, berteman, bergaul, berkomunikasi seperti biasa, tidak seperti sekarang bagaikan burung di dalam sangkar. Mari sebelum kita tutup, kita sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Saya Armansyah, mohon maaf bila ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.